Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Afi. Ya, Mbak Kia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mbak Afi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah deh Mbak, gitu ya. Lagi keadaan kayak gini harus sehat selalu. Oh, iya gitu. Gimana proses auditnya? Jauh ini saya udah melakukan proses auditnya cukup bisa dibilang cukup alhamdulillah lancar ya, lumayan lancar lah. Lalu mengenai catatan yang Mbak berikan minggu kemarin, mengenai audit yang saya lakukan di PT Sukarembulan tentang akrual besar sejumlah 10 miliar itu, saya agak bingung gitu Mbak. Saya dilema gitu. Gimana sih kita harus mengungkapinnya ke klien? Soalnya ini kan masalahnya dia pun beban perjalanan. Dan dia Iya. udah nggak bayar. Iya, dia udah nggak bayar itu 14 tahun. Dan di surat persetujuan dari auditor sebelumnya juga nggak dimasalahin. Saya bingung. Mbak bisa kasih saran nggak? Gimana nih harusnya? Soalnya saya Kalau nggak. saran dari saya sendiri kan sebagai senior di CAP, untuk CAP sendiri pasti maunya tuh juga dilema CAP-nya sendiri kan. Di satu sisi CAP ini pengen punya klien untuk jangka panjang. Kita sebagai CAP pengen klien yang jangka panjang, apalagi ini perusahaan besar dan kita sebagai CAP kecil pasti butuh banget kan klien. Tapi di sisi lain kita juga pengen kepercayaan publik tuh tinggi terhadap kita gitu, dengan menjunjung tinggi kode etik yang baik dan benar kan, terus juga prinsip etika yang baik. Tapi dilema ini tuh emang susah banget sih, bahkan bagi saya yang udah senior gitu. Ya, saya juga mikirnya gitu. Soalnya kan Mas Saiful, managing director ini cukup terkenal gitu ya. Cukup punya banyak koneksi. Kedepannya kita juga bisa jadi dapat klien dari beliau. Tapi gimana ya? Oh, di sini saya sebagai auditor pribadi saya sendiri, jujurnya harus mengungkapin ini ke klien mengenai beban perjalanan 10 M ini. Soalnya tentu saya harus menjunjung tinggi integritas saya sebagai auditor. Karena saya udah disumpah sebelumnya, saya punya kode etik kan. Mbak sendiri juga tahu itu. Lalu, tapi di sisi lain kalau misalnya kliennya nolak gimana? Kita bisa aja kehilangan klien dong. Ini bakal berakibat tidak baik untuk kantor akuntan kita, karena Mbak tahu sendiri kan kita masih kecil, masih berusaha. Ya, itu masalah terbesarnya sih. Kita bakal kehilangan klien, tapi kita bisa kok kayak yakinin klien kalau kita ngungkap masalah ini, kita bilang ke klien, kita bisa negosiasi sama klien juga kan, karena kan ini juga kalau kita ngungkap ini, klien juga bisa berubah kan. Karena kalau kalau kita biarkan saja ini apabila nanti ketemu nih sama pemerintah, sama orang pajak, apalagi kan soalnya ini kan ngaruh banget kan ke perhitungan pajak. Ini bisa dikenakan pidana juga, dan yang buruk nanti namanya nama kita sebagai CAP dan klien juga pasti lebih susah hilang nama citra buruk saat penggelapan dana diketahui pemerintah dibandingkan saat kita mengungkap dengan wajar dengan pengecualian kan. Benar-benar sih Mbak. Soalnya nih Mbak, kita nggak dikasih izin nih buat lihat kertas kerja audit sebelumnya. Saya pun juga bingung gimana nih cara minta ke kliennya, diskusiin sama kliennya. Apakah beliau mau 14 tahun loh nggak dibayar?
beban perjalanannya. Saya juga takut gitu loh kan. Nanti bisa-bisa Dirjen Pajak ngeciduk kita dan bisa-bisa lisensi kita kan dicopot. Iya, berat banget kan rasanya. Iya, Mau gitu. ngapain gitu kan. Tapi kita bisa yakinin klien sih menurut saya. Menurutnya tuh kita bilang apa sih nanti apa tuh pengaruhnya buat dia sendiri gitu. Karena keputusan kita ini juga mempengaruhi dia dan dia juga mempengaruhi kita kan dalam mengambil keputusan ini gitu. Benar. Kalau sebenarnya sih laporan keuangannya perusahaan rembulan ini kan udah bagus. Udah bagus deh, pokoknya udah bisa dikasih WTP. Sebelumnya juga audit WTP kan, tapi itu cuma masalah kecil itu aja yang saya agak concern sedikit, perhatiannya ke sana karena Mbak jadi juga ngasih catatan kan. Oke deh Mbak, iya juga gimana ya, saran saya nih ya, saya bakal usaha. Ya, saya bakal usaha sih. Diungkap aja gitu ke kliennya karena apa ya, sebagai kap pun saya lebih memilih buat mengungkap ini gitu dengan di laporan keuangan di laporan audit kita nanti gitu untuk perusahaan ini. Benar. Tapi oke, nanti saya bakal coba atur meeting sama klien dan saya bakal coba diskusiin sebelum kita melakukan penandatanganan opini audit. Mungkin bisa jadi nanti saya bisa minta tolong juga ya sama Mbak Kia buat mungkin bisa meyakinkan klien gitu atau memberi masukan juga nantinya demi keberlangsungan audit ini. Oke Mbak Kia. Oke. Sampai ketemu nanti ya rapat sama kliennya. Kabarin aja makasih. saya ya. Oke Mbak Kia, makasih ya waktunya Mbak Kia. Maaf nih ngerepotin. Iya nggak apa-apa. Oke Mbak Kia, nanti saya hubungin lagi. Oke, Assalamualaikum Mbak Kia. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Ibu Mega. Bu Afifah. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Mega dan juga senior saya Mbak Askia udah meluangkan waktunya hari ini untuk mendiskusikan mengenai hasil audit yang telah kami lakukan di PT Sukarembulan. Baiklah, di sini saya ingin mendiskusikan bagaimana sebelum kita melakukan penandatanganan terhadap opini audit, saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Ibu Mega selaku Direktur Keuangan PT Sukarembulan. Sejauh ini kami melakukan audit, kami telah melakukan audit dengan mengikuti prosedur. Lalu sejauh ini audit yang kami laksanakan sudah lancar tanpa hambatan. Terima kasih atas kerjasama dari PT Sukarembulan. Lalu, tapi di sini ada satu hal catatan dari senior saya, yaitu Mbak Askia, yang agak menjadikan sedikit concern buat kami selaku auditor, yang akan mempengaruhi opini audit kami untuk PT Sukarembulan. Di sini catatannya itu yaitu adanya akrual sebesar 10 miliar 630.937.000 rupiah yang dimasukkan ke dalam beban perjalanan yang tampaknya ini dari tahun ke tahun tidak dilunasi ya oleh PT Sukarembulan, itu sudah tidak dibayar selama 14 tahun. Di sini saya tidak menemukan fakta ini di surat persetujuan dari firma auditor sebelumnya ya. Dan saya juga tidak bisa mengakses atas kerjanya karena ada beberapa aturan audit atau regulasi audit. Lalu di sini saya ingin mengungkapkan ini, namun saya dapat memberikan saran kepada perusahaan
apabila ingin tetap diteruskan seperti ini dan tidak ingin dikoreksi, maka kami akan memberikan opini yang agak sedikit berbeda, di mana wajar dengan catatan. Namun, bila perusahaan ingin mengkoreksi mengenai masalah ini, kemungkinan kami akan mempertimbangkan lagi opini kami. Dan kami selaku auditor tentu saja ingin yang terbaik untuk perusahaan dan juga untuk kantor akuntansi publik yang menaungi kami sebagai auditor. Saran saya sih sebaiknya perusahaan melakukan koreksi karena kita melihat risiko ke depannya ya. Di sini kita yang bisa dirugikan tidak hanya perusahaan, karena hal ini beban perjalanan ini akan menyangkut mengenai perhitungan pajak perusahaan. Masalah ini juga akan mempengaruhi atau memiliki risiko kedepannya untuk KAP kami, karena kami bisa saja dianggap tidak menjalankan prosedur audit dengan semestinya dan tidak menjaga etika kami sebagai auditor, di mana kami harus menjunjung tinggi integritas kami, objektivitas kami, dan tentu saja tanggung jawab kami kepada publik. Jadi bagaimana Ibu Mega selaku Direktur Keuangan PT Sukarno? Maaf sebelumnya Ibu Afi. Ya. Dari pernyataan tersebut nantinya itu akan merugikan perusahaan saya, di mana nanti pembebanan tersebut akan menambah beban pajak yang akan saya bayarkan, kan? Iya. Jadi menurut saya solusi itu tidak dapat saya terima. Oh baik, terima kasih Bu Mega. Namun di sini ingin saya tekankan lagi, kalau memang ini sangat mempengaruhi pajak ya Bu, tapi di peraturan PMK nomor Undang-Undang PPH nomor pasal 8 ayat 1 dan juga PMK nomor 169 PMK 03 2015 mengenai penentuan besaran perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Saya kira ini nanti akan sedikit bersinggungan dengan putusan perusahaan. Takutnya akan ada dugaan atau sangkaan dari Dirjen Pajak. Saya mengkhawatirkan hal itu. Bagaimana dengan Mbak Azkia? Menurut saya sendiri, saya ingin menambahkan atas saran dari junior saya kepada Ibu Mega selaku klien kami. Jadi ini dapat diartikan ya, tindakan yang kami temukan ini itu bisa saja dianggap sebagai penggelapan pajak sesuai dengan PMK tadi, karena dalam kegiatan yang kami temukan ini itu perusahaan mengurangi laba mereka sehingga pajak yang dibayarkan untuk perusahaan pun menjadi kecil kan. Jadi saran dari kami sebaiknya perusahaan mulai memperbaiki laporan keuangannya, karena ini akan merugikan bila tidak kami ungkap gitu. Karena bila nanti ditemukan oleh pihak pajaknya langsung, perusahaan bisa dikenakan hukuman penjara hingga denda gitu. Seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Bisa saja penggelapan pajak ini bisa dikenakan penjara hingga kurang lebih 1,5 tahun dan denda kurang lebih 21,5 M. Dan
kepercayaan masyarakat pun pasti bakalan lebih lama gitu membaik karena terungkap penggelapan pajak kayak gini. Sedangkan nanti bila kami ungkap itu pasti akan jadi, walaupun kepercayaan masyarakat pun kepercayaan publik pun itu akan berkurang, namun tidak akan berjangka panjang gitu. Bagaimana Bu Mega? Bagaimana kalau saya menolak usulan dari Ibu Afi dan Ibu Askia ini? Apakah itu akan berdampak pada perusahaan saya nantinya? Silahkan Bu Astifah. Baik, oke, saya akan menanggapi. Baik, terima kasih. Untuk dampak jangka pendeknya bisa saja kami memberikan opini wajar tanpa pengecualian ya. Tapi tentu saja kami akan menggunakan opini wajar tanpa pengecualian dengan catatan di mana perusahaan ibu akan diungkapkan mengenai akrual sebesar 10M ini. Tentu ini akan diketahui oleh publik dan stakeholder dari PT Sukarembulan. Dan bisa saja Dirjen Pajak akan menyelidiki ke janggalan ini. Bisa Ibu simpulkan sendiri kan, kalau Dirjen Pajak sudah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan itu, nanti bisa saja terjadi sedikit problem atau sedikit tuntutan yang akan dilayangkan oleh pemerintah karena dugaan penggelapan atau penghindaran pajak secara sengaja oleh perusahaan. Kalau kami tentu saja sebagai pihak auditor ingin mengungkapkan opini audit yang sebenarnya dan menjaga integritas kami. Kami tidak masalah dengan itu. Namun, kami sangat menghindari kecurangan atau ketidakjujuran dalam melakukan opini audit terhadap perusahaan. Saya rasa itu akibat yang akan berdampak terhadap perusahaan itu. Bukan gitu, Ibu? Mbak Askia? Ya, kalau dari saya sendiri, bukannya kami ingin menyudutkan perusahaan juga kan. Tentu kami pengennya tuh bekerja sama dengan perusahaan secara jangka panjang sebagai CAP juga. Tapi bukan berarti kami melalaikan integritas dan prinsip kami sebagai seorang akuntan publik ya kan. Tapi misal apabila perusahaan masih tidak setuju, kami akan mempertimbangkan lagi untuk membuat opini kami. Tapi kami harap perusahaan memenuhi catatan kami tersebut untuk mengubah laporan keuangannya terlebih dahulu. Bagaimana Bu Ati? Apabila baiklah, apabila perusahaan saya merubah laporan keuangan, dapat dipastikan perusahaan saya tersebut akan mengalami banyak kerugian dan kemungkinan besar nantinya saya akan melepaskan kontrak yang kita lakukan saat ini dalam proses audit mengaudit. Bagaimana tanggapan saudara jika saya memutuskan ini laporan kontrak audit ini? Bagaimana dengan Mbak Askia, mungkin bisa membantu saya menjawab. Tentunya kami sebagai CAP kecil tetap ingin bekerja sama dengan perusahaan Sukarembulan sendiri. Kami sebenarnya juga mengalami dilema awalnya kan, Bu Mega, tapi karena kami juga memikirkan masa depan CAP kami dan juga perusahaan
Ibu Mega sendiri, kami lebih mengutamakan yang apa tuh manfaat jangka panjang dari kedua belah pihak gitu. Mungkin Bu Afi pengen nambahin gitu, karena ini kan apa sih namanya? Baik. Baik, baik. Terima kasih Mbak Kia. Oke Mbak, Ibu Mega. Tadi dikatakan kalau bagaimana kalau perusahaan tidak setuju. Masalahnya di sini keputusan itu tentu saja kami kembalikan kembali kepada PT Sekarang dan Ibu Mega sebagai direktur keuangannya, karena tentu saja Ibu Mega adalah pemegang kunci penentu bagaimana langkah selanjutnya. Di sini kami sebagai auditor hanya sebagai penghubung antara perusahaan dan publik tentunya. Namun sebaiknya kalau bisa diusahakan, dipikirkan kembali atau diatur kembali bagaimana kebijakan mengenai beban perjalanan ini yang tidak dibayar selama 14 tahun. Saya rasa cukup segitu. Kami selanjutnya akan melanjutkan untuk pendandatanganan opini audit, bagaimana penanganan dari perusahaan mengenai hal ini. Kami kembalikan lagi kepada perusahaan, namun saya harap perusahaan menerima apa opini yang akan kami berikan dari kantor. Terima kasih. Bagaimana Bu Mega? Kami juga berharap kerjasamanya yang lebih kerjasama secara jangka panjang dengan perusahaan. Dan juga itu untuk kebaikan kedua perusahaan juga. Mungkin kami juga akan mempertimbangkan kembali apa keinginan perusahaan nantinya. Dan kami akan memikirkannya lagi. Tapi kami lebih menyarankan agar ini diungkap dan sesuai dengan opini yang ingin kami ungkap. Setelah saya diskusikan dengan tim dari perusahaan saya sebelumnya, perusahaan kami lebih memilih untuk tetap melanjutkan untuk tidak membebankan akun tersebut. Jika pihak auditor dari KAP Malindeman masih ingin melanjutkan kontrak kerja ini, akan lanjut. Tapi jika pihak KAP Malindeman tetap tidak ingin melanjutkan, kami bisa memberhentikan kontrak kerjanya dalam beberapa minggu ke depan. Tapi kami harus mengungkapkan opini kami terlebih dahulu, baru bisa dibatalkan kontrak kami. Mungkin kemungkinan besar kontrak kami kan akan berakhir setelah selesai masa audit gitu. Baik, terima kasih. Saya rasa hal ini sudah clear sampai di sini ya, Ibu Mega. Kami selaku auditor dan juga Mbak Skia selaku senior auditor sudah menjelaskan dan sudah memaparkan risiko dan memberikan solusi kepada perusahaan. Kontrak kerja tentu akan kami lakukan sesuai dengan perjanjian di awal, dan saya harap perusahaan dapat menerima dengan baik. Baik,
Terima kasih atas waktunya, Ibu Mega. Perusahaan saya menghargai dengan keputusan dari KAP Malindeman tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Mega. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Ya, Ibu Senior Askia. Ya, baik, terima kasih Bu Mega. Semoga kita dapat bekerja sama untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih waktunya. Saya harapkan kehadiran Direktur Keuangan dalam penandatanganan opini audit yang akan kami keluarkan. Terima kasih. Baik, sampai ketemu di hari penandatanganan opini audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.